Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu sekalian dimanapun berada. Sore ini kita di agenda perdana pertama kita dalam kegiatan ngabuburit Bawaslu, ngabuburit pengawasan Bawaslu tahun 2025 yang kebetulan juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Tentu untuk mengisi kegiatan di sore hari kami ingin memberikan sedikit edukasi dan juga informasi terkait dengan pengawasan dan hasil pengawasan pada pemilihan tahun 2024 dan juga pemilu tahun 2024 yang lalu. Perkenalkan, sebelumnya saya Pauji Akbar Rudiansah, anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka, dan telah hadir bersama kita Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Pak Dede Rosada. Selamat sore Pak Dede. Selamat sore Pak Gordip. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa tentunya ya Pak Dede? Ya, insya Allah masih. Masih lancar di 5 hari ini? Masih. Alhamdulillah. Nah sahabat Bawaslu sekalian, dalam program bertajuk Ngabuburit Pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 ini, kami sengaja mengundang Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka tentu dalam rangka memberikan salah satu program unik kita Pak Ketua, yaitu ngabuburit pengawasan partisipatif sesuai dengan tentu arahan pimpinan kita semua di Bawaslu Republik Indonesia bahwa salah satu kegiatan Bawaslu di bulan Ramadan adalah ngabuburit pengawasan, dan untuk Bawaslu Kabupaten Majalengka kita menginisiasi ngabuburit pengawasannya ini melalui podcast Pak Ketua. Siap. Nah ini sedikit perlu pandangan dari Pak Ketua Bawaslu, seberapa penting sebenarnya program ngabuburit pengawasan bareng Bawaslu ini Pak Ketua? Baik, saya kira gitu ya, ngabuburit ini tidak hanya identik dengan kita berburu takjil gitu kan. Itu kenangan masa lalu seperti apa? Kira-kira seperti itulah. Kalau berburu takjil. Namun kita kaitkan dengan konteks kita sebagai pengawas pemilu, tentu ngabuburit ini kita harus memanfaatkan dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan terkait kepemiluan gitu, kira-kira seperti itu ya. Contoh diantaranya kita diskusi lah gitu kan terkait kepemiluan, apalagi nanti kita ke depan di tahun 2029 itu pemilu serentak juga gitu kan. Ini harus dipersiapkan dimulai dari sekarang. Nah, tentu dengan ngabuburit ini kita isi dengan nanti untuk progres ke depan, kira-kira seperti itu. Baik. Tadi sempat disinggung oleh Ketua Bawaslu bahwa hal ini juga dalam rangka mempersiapkan agenda 5 tahunan mendatang di 2029 tentunya Pak Ketua. Tapi ini juga kita harus informasikan kepada masyarakat, publik, terutama warga masyarakat Kabupaten Majalengka. Sebenarnya kalau tidak ada pemilu nih Pak Ketua, kalau tidak ada pemilu, tidak ada pemilihan atau pilkada, Bawaslu ini ngapain Pak Ketua? Nah, baik. Jangan-jangan podcast terus. Ya, memang sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Undang 7 2017, kita itu diberi tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu tentunya gitu ya. Baik tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penetapan. Nah, namun ada yang di luar tahapan tersebut, ada yang tercantum spesifik di dalam undang-undang itu gitu ya. Untuk Bawaslu Kabupaten khususnya itu berkewajiban untuk mengawasi
proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, jadi kita Bawaslu pengawas pemilu khususnya itu mempunyai kewajiban apa yang dilaksanakan oleh KPU di luar tahapan pemilu maupun pemilihan menyusun daftar pemilih berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Agar daftar pemilih ini berkualitas, kira-kira seperti itulah. Jadi maksudnya kalau pada saat pemilu dan pemilihan itu ada daftar pemilih tetap. Betul. Nah, daftar pemilih berkelanjutan ini saya kira masyarakat sepertinya awam terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan ini. Ya, karena kalau DPT masyarakat pasti paham karena betul ketika momen di pemilu pasti hal yang dipertanyakan terlebih dahulu sudah didata belum atau sudah dicoklit belum sehingga nanti terdaftar di DPT pada perhelatan pemilu dan pemilihan. Nah, daftar pemilih berkelanjutan ini seberapa penting sebenarnya dalam proses menunjang nanti di pemilu atau pemilihan mendatang? Daftar pemilih berkelanjutan ini sangat penting ya, karena begini, salah satu kesuksesan pemilu ini salah satunya adalah berkualitasnya daftar pemilih itu sendiri. Nah, sebab apa? Karena ini akan berhubungan dengan nanti juga itu berhubungan dengan besaran logistik atau besaran biaya yang akan juga dibutuhkan untuk melaksanakan pemilu. Nah, jadi penting saya kira di samping kita mengenai daftar pemilu ini, kita sebagai pengawas pemilu itu adalah menjamin atau menjaga hak pilih pemilih dalam hal dalam masyarakat gitu ya, tetapi ini juga berdampak untuk memastikan berapa besaran yang harus disediakan oleh pemerintah untuk melakukan atau melaksanakan pemilu atau pemilihan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kira-kira itu gambaran soal DPB sahabat Bawaslu sekalian. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Bawaslu karena aktivitas Bawaslu di non tahapan ini salah satunya adalah mengawasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Majalengka pasca pemilu maupun pemilihan, karena sebenarnya DPB itu hanya ada di amanah Undang-Undang 7 2017 ya, Bang Ketua, karena di Undang-Undang Pemilu belum tercover hal itu ya, betul ya. Sehingga pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini merupakan tugas dari Undang-Undang 7 2017. Nah, selain itu kan artinya tugas yang diberikan diamanahkan oleh undang-undang kepada lembaga kita. Nah, selain itu barangkali ada lagi atau mungkin ada lagi selain itu dalam undang-undang yang menjadi tugas pokok dari Bawaslu, Pak Ketua? Ya, di undang-undang kan ada melaksanakan tugas selain yang ada di yang tercantum atau termaktub di undang-undang tersebut, ada juga melaksanakan tugas kewenangan yang tidak melanggar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita dalam kurun waktu pasca pemilu pemilihan, nah di sini kan memang ada tidak ada tahapan gitu ya. Nah, ini juga kita bisa melaksanakan program pengawasan yang namanya pengawasan partisipatif. Nah, gitu. Di mana pengawasan partisipatif ini kita melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik itu komunitas atau mahasiswa dan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kita melibatkan itu untuk apa? Karena
ketika masyarakat sudah dididik dan aware terhadap pemilu ataupun pemilihan, maka akan berdampak kepada kualitas atau hasil dari pemilu atau pemilihan itu sendiri. Jadi setidaknya kita sudah mendapat merangkum pada 2 kegiatan. Yang pertama adalah pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, yang kedua adalah sosialisasi pengawasan partisipatif, gitu ya kira-kira. Nah, di bulan Ramadan ini, jadi kan kalau tidak salah tahapan sudah berakhir, Pak Ketua. Betul. Kemarin tahapan terakhir adalah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, begitu ya? Betul. Nah, itu baru bulan Februari kemarin ya, tanggal 20 Pak Ketua ya? Iya. Nah, ini bulan Maret nih, di bulan Maret. Kira-kira Bawaslu ini, selain tentunya agenda yang sedang kita lakukan sekarang, di bulan Maret ini kira-kira Bawaslu punya spesial agenda apa lagi? Saya kira untuk bulan Maret ini, ya, ini kita fokus terhadap apa yang diinstruksikan oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan ngabuburit pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita laksanakan baik di pemilu maupun di pemilihan. Kira-kira seperti itu. Nah ini kita masuk tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh ketua. Barangkali kan tentu masyarakat atau ketua bertanya, ini Bawaslu dan KPU selama sesudah pemilihan dan pemilu itu ngapain saja? Nah, tadi sudah digambarkan cukup rigid oleh ketua Bawaslu, aktivitas rutin Bawaslu itu ada 2, pengawasan DPB dan juga melakukan sosialisasi pada masyarakat, tentu baik dari sisi pemilih maupun dari sisi pengawasan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Nah, ini saya agak ini Pak Ketua saat menerima surat edaran Ketua Bawaslu RI terkait ngabuburit pengawasan ini. Nah, berarti kan ada 2 terminologi nih Pak Ketua. Ngabuburit ini kan tradisi masyarakat sambil menunggu waktu buka. Betul. Dan pengawasan itu adalah aktivitas untuk memantau sesuatu. Nah, kalau ngabuburit pengawasan dari 2 terminologi ini disatukan, berarti kan maka definisi baru yang hadir adalah mengawasi yang ngabuburit, begitu. apa bagaimana barangkali terjadi money politik pada saat ngabuburit atau bagaimana sebenarnya? Ya itu tadi disampaikan di awal gitu ya, bahwa memang tradisi yang namanya ngabuburit ini itu identiknya dengan ya kita berburu takjil sambil menunggu buka puasa. Namun tidak salah saya kira gitu ya. Sambil menunggu buka puasa, ini kita dengan melakukan diskusi-diskusi khususnya terkait kepemiluan maupun terkait pengawasan pemilu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira jelas sahabat sekalian yang dimaksud pengawasan partisipatif, yang dimaksud ngabuburit pengawasan itu bukan mengawasi yang sedang ngabuburit, apalagi yang sedang berburu takjil. Nah, itu. Karena kan kalau dulu pas pemilihan maupun pemilu yang dapat sembako, tidak boleh ya. Itu tidak boleh ya. Pas saat kampanye gitu. Kalau sekarang boleh kan, berarti masyarakat barangkali ada yang berbagi takjil untuk sesama, boleh ya. Boleh. Bukan maksudnya melarang itu. Bukan. Nah, kira-kira itu sahabat sekalian perkenalan dari program kita Bawaslu Kabupaten Majalengka pada sesi Ramadan kali ini, yaitu program ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka pada
bulan Ramadan tahun 2025 ini ya Pak Ketua ya. Siap. Ada lagi yang barangkali Pak Ketua ingin menyampaikan sesuatu itu sebelum kita tutup pertemuan perdana kita sebagai pengenalan saja untuk pertemuan ini, mengenalkan bahwa Bawaslu punya program ngabuburit pengawasan Bawaslu tahun 2025 ini. Baik, jadi sekali lagi gitu ya, kami sampaikan bahwa dalam dalam forum yang berbahagia ini tadi di awal bahwa Bawaslu itu ngapain aja setelah tidak ada tahapan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk mengawasi DPB dan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif. Jadi kalau ada orang yang Bawaslu ngapain, nggak ada kerjaan, pasti ada. Itu keliru gitu. Kira-kira seperti itulah gitu ya. Jadi kita tetap mengawal daftar pemilih, data pemilih berkelanjutan. Ngabuburit aja kita awasi ya begitu. Betul. Ya, jadi itu saya kira gitu ya. Jadi di luaran Bawaslu ngapain saja tidak ada kerjaan itu hoax. Gitu. Hoax ya. Kira-kira seperti itulah. Ini penangkal hoax agenda ini salah satunya ya. Pak Ketua, sahabat Bawaslu sekalian, itulah yang di sesi pertemuan kita pertama ini dengan Ketua Bawaslu. Nanti kita juga masih akan berjumpa dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka pada pertemuan kedua dengan topik bahasan literasi politik memilih dengan cerdas, mengawasi dengan bijak. Sampai ketemu di sesi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Hairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.